Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Nasuhul Ibad, ada satu ucapan dari seorang ulama besar, Hatim Al-Aswam rahimahullah, di mana beliau berkata, "Man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun." Siapa yang mengaku 4 perkara tanpa kemudian disertai 4 perkara lainnya, maka pengakuan itu akan disebut dengan dusta. Yang pertama, manidda'a hubballahi walahum yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun dia tidak berhenti melakukan maksiat an maharimillahi ta'ala, dan hal yang diharamkan oleh Allah, fada'wahu kadhibun, maka pengakuannya itu adalah dusta. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi ia tidak berhenti dari maksiatnya, tidak berhenti dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka dianggap dustalah pengakuannya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, artinya kita menuruti apa yang Allah mau kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, ya kita laksanakan ketaatan itu. Allah mau agar kita menjauhi larangannya, ya kita jauhi larangan itu. Biasanya kita akan menuruti apapun kemauan dari orang yang kita cinta. Itu efek daripada cinta. Akan menuruti apa yang dicintanya itu meminta. Kalau kita cinta kepada istri kita, biasanya apapun yang diinginkan istri kita akan kita penuhi. Apa yang dibenci oleh istri kita, kita akan menjauhi. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, yang orang tua suka, ya kita laksanakan. Yang orang tua benci, kita akan menjauhi hal tersebut. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menuruti apa yang Allah mau untuk kita. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sujud, ya kita akan sujud. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya kita berpuasa. Allah ingin kita menjauhi maksiat, ya kita jauhi maksiat itu. Tetapi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tapi masih mengerjakan yang Allah larang, masih melakukan yang Allah benci, itu fahuwa kadzibun, maka dianggap dusta pengakuan itu. Yang namanya dosa tentu semua kita berpotensi berbuat dosa. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah, maka dosa-dosa itu kita berusaha untuk menghilangkannya. Dosa itu kita berusaha untuk menghilangkannya dengan kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah cinta dengan taubat kita. Allah sangat cinta dengan taubat kita, melebihi cintanya, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan anak ternak kambingnya. Ada hadis mengatakan begitu ya. Allah menyenangi taubat kita, melebihi senangnya jika seorang gembala yang kehilangan hewan gembalanya dan pulang lagi hewan itu. Tentu senang ya. Seorang gembala kambing, dia akan sedih ketika kambingnya ada yang hilang. Nah, saat kambing itu ditemukan kembali, dia akan senang. Itulah gambaran
Allah lebih menyenangi, lebih senang, lebih bahagia, lebih suka kepada orang yang bertaubat, melebihi senangnya seseorang yang kembali menemukan barang yang hilang miliknya. Tetapi kalau kita selalu bermaksiat dan bermaksiat tanpa usaha untuk bertaubat dan berhenti, sementara kita mengaku kita cinta kepada Allah, ya pengakuannya dusta. Oh, Allah nggak mau kita bermaksiat kok. Allah tidak mau kita bermaksiat. Maka kita jauh maksiat itu sebesar-besarnya usaha kita. Karena maksiat ini akan bisa merusak iman kita. Akan bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbahaya pasti yang Allah larang itu. Maksiat umumnya akan mengandung bahaya kepada kita. Maka maksiat itu Allah haramkan kepada kita. Yang Allah haramkan, yang Allah larang itu yang harus kita jauhi. Sebaliknya yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan, itu yang kita kerjakan. Allah menghendaki kita melaksanakan sholat, ya kita melaksanakan sholat. Allah menghendaki kita berpuasa, ya kita berpuasa. Allah menghendaki kita zakat, infak, sodako, ya kita zakat, infak, sodako. Allah menghendaki kita untuk haji, umrah, kita laksanakan perintah itu. Kalau semua itu kita laksanakan, maka pribadi kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Karena takwa adalah indikasinya seseorang apabila sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itulah tangga untuk menjadi muttaqin. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun dia tidak mau meninggalkan maksiat, dia masih terus asik bermaksiat, melanggar perintah Allah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka pengakuan cintanya adalah palsu. Cinta palsu. Ya. Dianggap dusta kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua kata Hatim Al-Aswan rahimahullah, wa man idda'a hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'a wal masakina fada'wahu kadhibun. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah namun dia benci kepada kaum fakir, kaum miskin, maka pengakuan cintanya dihukumkan dusta. Kenapa? Rasulullah begitu cinta kepada fakir miskin. Rasulullah begitu dekat dengan fakir miskin. Bahkan Nabi sendiri meminta kepada Allah untuk dihidupkan menjadi orang yang miskin. Berkumpul di akhirat bersama orang-orang miskin. Sehingga kalau kita benci kepada orang miskin, ya artinya kita benci kepada Rasulullah. Nabi suka kepada orang yang kaya. Tentu ya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Nabi cinta. Tetapi Nabi lebih suka, lebih cinta dan lebih asik jika berkumpul dengan orang-orang miskin. Dan Nabi nggak pernah membeda-bedakan sahabatnya yang kaya, yang miskin sama saja. Kalau dia kaya bertakwa kepada Allah, ya Nabi cinta. Orang miskin bertakwa kepada Allah, Nabi juga cinta. Tetapi kalau kemudian kita cinta kepada baginda Rasulullah, yang notabene baginda suka dengan orang-orang miskin, Nabi cinta dengan orang-orang miskin, tapi kita melalaikan orang miskin, kita benci dengan orang miskin, ya kita bukan cinta kepada baginda Rasul. Ya. Artinya orang yang tidak benci kepada fakir miskin, dia suka memberi itu ya. Rasulullah tidak pernah ada uang yang menginap di kantongnya satu malam saja. Nabi pernah ya ketika beliau melaksanakan sholat berjamaah Isya ya. Hampir mau dimulai itu berjamaah ya. Hampir mau dimulai, Nabi langsung bergegas pulang. Nabi bergegas pulang masuk ke rumahnya. Sahabat bertanya-tanya, Nabi ada apa ini? Ini sudah hampir dimulai ini sholat. Sudah iqamah ini, tinggal berdiri saja untuk berjamaah. Nabi langsung pulang gitu. Ketika kembali lagi,
Nabi ditanya, ada apa ya Rasulullah? Saya baru ingat. Apa ya Rasulullah? Di rumahku ada uang. Dan aku belum menginfakkan uang itu. Aku tidak mau ada sepeser uang pun menginap satu malam di rumahku. Itu Rasulullah. Artinya Nabi itu kehidupannya tidak mau menjadi orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu akan lama hisapnya di hari kiamat nanti. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, artinya kita cinta kepada fakir miskin. Yang artinya pula kita suka memberi kepada mereka. Suka menginfakkan harta. Suka berbagi kepada orang miskin. Jangan kita berbagi sesuatu kepada orang yang selevel dengan kita. Seumpama kita orang kaya. Misalkan ya, kita orang kaya. Kalau mau berbagi, memberikan hadiah, jangan kepada orang yang levelnya sama. Kalau memberi hadiah kepada orang yang levelnya di bawah kita, kalau memang kita memiliki kekayaan, memiliki harta, kehidupan kita lebih baik dan ada orang yang lebih sengsara di bawah kita, jika kita memberi hadiah, ya mereka lah yang layak kita beri hadiah, bukan orang selevel dengan kita. Kita kadang-kadang memberi hadiah upeti kepada orang kaya, setor muka kadang-kadang ini ya. Agar kita dikenal orang-orang yang hebat, agar kita naik jabatan. Kita kemudian suka memberi kepada atasan kita, memberi hadiah kepada bos kita. Agar apa? Agar dia simpati kepada kita, kemudian kita diberikan jabatan yang lebih tinggi. Ini kan namanya penjilat ya. Kalau istilah kita zaman sekarang itu penjilat itu. Agar kita diberikan penghargaan, agar kita dipuji, dinaikkan jabatan kita suka memberi. Tapi bukan kepada orang fakir miskin. Yang kita beri mereka orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita. Ini kan terbalik. Kalau kita memberi hadiah kepada orang kaya, mereka sudah nggak berarti. Nggak ada artinya pemberian kita. Tapi akan sangat berarti kalau pemberian itu kita berikan kepada orang yang di bawah kita. Ekonominya di bawah kita. Yang mungkin menurut orang lain itu tidak ada gunanya ya. Menurut orang kaya itu sepele, tapi menurut fakir miskin itu akan sangat berharga. Jadi kita imbangi cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan cara kita mencintai fakir miskin, dengan diwujudkan kita suka memberi kepada mereka. Yang ketiga, kata Hatim Al-Awsam rahimahullah, wa manidda'a hubbal jannati walam tasaddaq fada'wahu kadhibun. Siapa orang yang mengaku cinta dengan ingin masuk surga, namun dia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya adalah dusta. Salah satu jalan untuk sampai kepada surga adalah dengan kita berinfak, bersedekah. Sementara kita bakhil, kita pelit, gak bakal bisa tuh sampai ke surga. Surga bukan tempatnya orang bakhil. Surga bukan tempatnya orang yang kikir. Surga bukan tempatnya orang yang enggan memberi. Orang yang medit, orang yang sayang kepada hartanya, kemudian dia enggan bersedekah. Tetapi surga adalah tempatnya orang-orang yang dermawan. Surga tempatnya orang yang suka bersedekah. Karena di surga ada satu pintu ya, namanya babu sodakoh. Ya. Babu sodakoh ini adalah pintu surga yang khusus dimasuki orang-orang yang gemar bersedekah, hobi bersedekah. Orang yang bakhil mendekatkan diri kepada neraka. Mana bisa orang bakhil, orang pelit, orang kikir bisa masuk ke surga? Tidak layak. Yang layak masuk surga mereka yang suka memberi, yang suka bersedekah, yang suka berbagi. Dan surga mencintai orang yang semacam itu. Dan orang yang suka memberi malah dirindukan surga itu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang diantaranya adalah mereka yang suka memberi kepada orang yang lapar.
memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Bersedekah itu. Orang yang memiliki harta, semakin banyak dia bersedekah, itu bukan hilang hartanya, bukan berkurang hartanya, tapi justru hartanya akan bertambah. Eman Pak, ini uang cuma 10 juta Pak. Kalau saya titipkan ke masjid 5 juta, berkurang dong Pak. Iya, mungkin secara matematika akan berkurang. Secara matematika, secara angka. Tapi satu saat Allah akan ganti dengan yang lebih baik itu. Harta yang kita infakkan tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Jadi mancing rezeki itu diantaranya dengan bersedekah itu. Memancing rezeki dengan bersedekah itu. Ini luar biasa. Ya. Namanya kita berinvestasi untuk masa depan akhirat kita. Ketika ada pembangunan masjid, pembangunan mushola, pesantren, tahfidz Quran, kita punya kelebihan harta, kita infakkan yang kita bisa. Minimalnya kita bisa bersedekah dengan doa. Ya. Saat ini saudara kita yang terkena musibah masih banyak ya. Efek dari gempa, dari Cianjur ya, mereka masih banyak ya, yang kehilangan hartanya. Apapun yang kita miliki kita bisa bersedekah. Setidaknya kalau kita nggak bisa memberi materi, kita doakan. Doa pun bagian dari bersedekah. Doa kita bagian daripada sedekah, meringankan beban mereka, orang yang sedang menderita, yang sedang mendapatkan musibah. Sekali lagi bahwa harta yang kita miliki kalau kita simpan dan simpan terus, ya, investasi terus, tidak ada usaha untuk bagaimana investasi akhirat. Kita nyimpan untuk masa depan dunia saja kita pikiri. Tapi kita jarang menyimpan harta dalam rangka untuk investasi kepentingan masa depan akhirat kita. Karena masa depan dunia ini kan pendek. Ya. Masa depan dunia sangat singkat dan pendek. Ya. Terlalu berlebihan kalau kemudian kita investasi, menyimpan ratusan miliar untuk masa depan kita agar anak cucu kita tidak akan miskin dan menderita. Ini berlebihan. Yang paling bagus adalah kita berinvestasi untuk masa depan akhirat kita. Karena dunia sifatnya sementara ya. Sementara dan tidak akan pernah lama. Tapi negeri akhirat yang diawali dengan alam barzah sesuatu yang abadi, sesuatu yang lama. Maka kita kalau berinvestasi, menyimpan dan menabung, jangan sekedar untuk masa depan dunia, tapi juga untuk masa depan akhirat. Itulah ciri orang yang cinta kepada surga. Itulah ciri orang yang ingin masuk dalam surga. Ya. Kalau orang ingin masuk dalam surga, ingin masuk menjadi penduduk surga, tapi dia bakhil, dia pelit, dia kikir, enggan memberi, dusta. Ya. Fada'wahu kadzibun. Pengakuannya adalah dusta. Adapun yang keempat kata Hatim Al-Asam rahimahullah, wa manidda'a khaufan nari walam yantahi anidh dhunubi fada'wahu kadzibun. Siapa orang yang mengaku takut kepada neraka namun dia tidak berhenti berbuat dosa, maka pengakuannya adalah dusta. Semua kita tentu enggan masuk ke neraka ya, na'udzubillah min dzalik. Kita selalu berdoa ya, fakina adzabannar wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Kita beribadah siang malam dalam rangka meraih ridha Allah, kan ujungnya agar Allah menyelamatkan kita dari neraka itu. Walaupun kita beribadah, poin pertama adalah kita mengharapkan ridha Allah ya. Mengharapkan ridha dari Allah. Kalau sudah kita menggapai ridha Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, dosa itu kaitannya erat dengan neraka. Artinya orang yang banyak dosanya, dia akan masuk ke neraka. Maka langkah yang terbaik saat ini adalah bagaimana kita membersihkan dosa kita.
Dengan cara kita bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dengan kita mengurangi dosa-dosa kita. Karena kita bukan malaikat ya. Kalau malaikat makhluk yang tidak berdosa. Kita manusia, memiliki akal, memiliki nafsu. Terkadang kita seperti malaikat, kalau akal yang kita kedepankan, namun terkadang kita seperti setan, bahkan seperti hewan. Kenapa? Nafsu yang kita besar-besarkan itu. Jadi dua potensi ini ada dalam diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang kita berbuat fujur, nah kadang kita juga berbuat takwa. Mana yang akan dominan, fujurkah, takwakah? Maka lingkungan akan sangat mempengaruhi dua faktor itu. Kalau kita cinta kepada ulama, dekat dengan ulama, hidupnya beragama, dekat dengan masjid, insya Allah takwa yang akan muncul. Tetapi kalau kita tinggal di tempat yang tidak baik, kita jauh dari agama, jauh dari ulama, dekat dengan maksiat, maka fujuroha yang akan muncul dalam diri kita. Hati-hati, seandainya kita dicabut ruhnya, yang kemudian kita lebih banyak dosanya, ditimbang lebih banyak dosanya, ya jelas neraka. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang ketika ditimbang nilai kebaikannya lebih berat dari amal dosanya, maka dia akan dapat ridha Allah. Ridha Allah artinya surga. Wa amma man khafat mawazinuh, tapi ketika ditimbang dosanya lebih berat, amal jahatnya lebih berat dan dominan, fa ummuhu hawiyah, orang semacam ini akan dilempar ke neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berusaha agar amal baik kita lebih berat nanti saat ditimbang. Saat ditimbang di mizan, di akhirat nanti, kita berusaha agar amal baik kita, agar amal ibadah kita, pahala kita lebih berat ditimbangnya. Kalau seperti itu, kita akan dapat ridha Allah ya. Fa huwa fi 'isyatir radiyah, kita mendapatkan ridha Allah. Artinya Allah sudah ridha kepada kita, ya kita masuk surga. Tetapi kalau amal dosanya, maksiatnya lebih berat, lebih dominan, sementara nilai kebaikannya sangat ringan dan kecil, ya jelas orang seperti ini bisa masuk neraka. Ya walaupun ketika dia menjadi orang yang beriman, dia kelak akan diangkat dari neraka dan dibawa ke surga. Ya. Kita mengenal ada yang namanya kaum Juhainah ya. Kaum Juhainah ini kaum yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah. Kaum yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Ini orang yang paling parah ini. Begitu banyak dosanya. Begitu banyak maksiatnya. Hidupnya penuh dengan maksiat dan dosa. Tetapi dia masih punya iman. Walaupun sebutir debu. Inilah yang kemudian Allah menghargai. Diangkatnya dia dari neraka. Jadi orang yang beriman, dia tidak akan selamanya di neraka. Ada masanya bahwa kelak dia akan diangkat dari neraka. Allah menghargai imannya. Allah memberikan apresiasi dengan imannya walaupun sebutir debu. Diangkat dari neraka, dibawa ke surga. Ini kaum Juhainah ya. Dia nyangka ketika masuk ke surga, waduh, mana yang lain ini? Mana yang lain ini? Jangan-jangan saya paling terakhir ini. Kalau saya paling terakhir masuk ke surga, jangan-jangan di surga sudah penuh ini. Pikiran dia ya. Dia kemudian diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ini orang yang paling terakhir. Maksiatnya banyak, dosanya kelewat banyak, tapi dia masih punya sebutir iman. Allah hargai. Kemudian ditempatkan di surganya Allah. Kecuali orang-orang kafir ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka jahanam khalidina fiha dan abadi selamanya. Na'udzubillah. Kenapa orang kafir nggak punya modal iman?
Orang kafir polos, dia nggak ada sedikit pun nilai imannya. Ya Allah godok itu, Allah rebus, Allah tempatkan di neraka untuk selama-lamanya. Tapi walaupun kita orang yang beriman semuanya pasti masuk surga, tapi kita nggak mau masuk ke neraka. Ya. Kita pengennya masuk ke surga, jangan mampir dulu ke neraka. Sebab di akhirat nanti ada orang yang masuk ke surga, tapi mampir dulu. Mau ke surga mampir dulu, ya jelas mampirnya ke neraka. Karena di alam akhirat itu tempat ada dua, surga dan neraka. Mau ke surga mampir dulu, ya jelas mampirnya ke neraka. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak neraka, ya surga. Kita ingin masuk surga dengan tanpa kita mencicipi neraka. Na'udzubillah, ya jangan sampai kita itu. Ya. Kita ingin dosa-dosa kita Allah ampuni, Allah maafkan dengan cara kita bertaubat. Sehingga orang yang takut kepada neraka, dia akan kelihatan dari caranya dia berjibaku untuk menghindari dosa, ya. Untuk mengurangi dosa-dosa dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu